bisa disamakan dengan X-Arm. Nah, ya gimana? Nggak heran gitu loh. Ya, visualnya memang berbeda dari manganya ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita telaah lagi lebih jauh, ya lo kembali lagi bersama aku di channel Milos Production, dan kontennya kali ini sedikit berbeda karena aku bakalan menggabungkan dua konten, yaitu Milos Talk dan First Impression anime terbaru di musim Spring 2024 ini, yang berjudul Kaiju Hachiko atau judul bahasa Inggrisnya Kaiju Number 8. Ya, kita langsung aja ke cerita dari anime ini sendiri, yang menceritakan tentang kota Jepang yang selalu diserang oleh makhluk raksasa seperti Godzilla yang bernama Kaiju. Untuk mengatasi hal tersebut, Jepang membentuk korps pertahanan yang bertugas membunuh Kaiju dan melindungi masyarakat, diikuti dengan tim pembersih yang bertugas membersihkan kekacauan tersebut. Cerita ini sendiri berfokus pada main karakter kita, yaitu Kafka Hibino, yang merupakan seorang pria berusia 32 tahun yang tidak puas dengan posisinya sebagai pembersih. Mengingat dia selalu bermimpi sejak kecil untuk menjadi anggota korps pertahanan, dia akhirnya menyerah pada mimpinya. Namun semangat kembali bangkit pada dirinya setelah dia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Leno Ichikawa. Dan tidak disangka-sangka, pada suatu waktu, dia diserang oleh kaiju tipe parasit dan seketika merubah dirinya sebagai kaiju. Namun dengan kekuatannya tersebut, Hibino kembali mencoba mewujudkan mimpinya untuk menjadi korps pertahanan Jepang. Dan ya, begitulah garis besar cerita dari anime Kaiju Hachiko ini. Dan untuk awalannya bisa dibilang awalannya yang cukup bagus. Temanya ini adalah kaiju yang sebenarnya ini sudah melekat dalam diri kalian, bahkan sudah pernah diangkat sebagai tema film. Ya, kalau kalian nggak tahu Pacific Rim, nah itu film zaman dahulu tentang kaiju. Ya, itu juga filmku yang aku tonton dulu ya. Pembawaan ceritanya di sini cukup bagus karena meskipun inti ceritanya ini berat, di mana kita disuguhi dengan keputusasaan si Kafka Hibino ini, namun itu sedikit tertutup dengan adegan komedi yang disajikan di anime ini sendiri. Pacingnya bisa dibilang bakalan seimbang yang aku harapkan nanti ke depannya sampai seriesnya ini selesai. Ya, jadi antara ceritanya yang akan menuju ke berat dan komedinya itu saling menyeimbangkan suasana gitu loh. Jadi kayak gak terlalu berat juga, gak terlalu ringan juga. Kita langsung aja ke permasalahan utama dari anime ini yang sebelumnya ini mendapat banyak hujatan ya. Yang pertama, sebenarnya ini udah agak basi sih. Ini tepatnya kejadiannya 1 tahun lalu di bulan Maret 2023, yang dimana para wibu ini yang di luar sana ini mempermasalahkan visual. Ya, visualnya sendiri berbeda dari manganya sendiri, dimana kita bisa melihat art style manganya sama animenya ini berbeda. Herannya juga bisa disamakan dengan X-Arm. Nah, ya gimana nggak heran gitu loh. Si Kaiju Hachiko ini ya memang anime gitu loh ya, meskipun memang ada CG-nya sedikit dari production IG, tapi ini masih anime gitu loh, kayak bumbu-bumbu animenya itu masih ada gitu loh. Ya, visualnya memang berbeda dari manganya ini ya, tapi sebenarnya kalau kita telaah lagi lebih jauh, ya memang ini visualnya ini kayak gak berbeda jauh gitu loh kalau kalian lihat ya. Jadi aku bingung yang dipermasalahkan ini, kayak wibu luar ini sering melebih-lebihkan sesuatu gitu loh, kayak entah kenapa, tapi aku lihat bagus-bagus aja gitu. Kayak aku melihat kayak wibu luar itu yang terutama di daerah Jepang sana itu masih kayak anti banget gitu loh sama anime yang di blend sama CGI gitu. Memang elemen 3D-nya itu bakalan ada nanti, tapi itu masih anime gitu loh, kayak 70% dari animasinya itu masih anime. Ini yang baru-baru lagi permasalahan yang kedua, terletak di openingnya yang full CG scene tanpa adanya kayak scene spoiler yang akan terjadi di animenya. Ya, ini memang aku sedikit setuju ya, karena kalau kalian menonton opening dari anime Jepang kebanyakan itu ujung-ujungnya akhirnya itu pasti ada kayak foreshadowing untuk apa yang akan terjadi di episode kedepannya. Nah, untuk openingnya mungkin bukan selera orang-orang banyak. Pertama dinyanyikan oleh band barat yang bernama Youngblood, tuh kayak masih anti banget sih terkadang orang luar itu, terutama wibu Jepang di sana ya. Dan untuk visual dan animasi dari openingnya juga mungkin nggak terlalu selera di wibu Jepang banget gitu, dimana memang ini flexing banget sih dari production IG ini. 3D-nya itu kayak beneran dimainkan dengan bagus. Dan untuk ending songnya ini yang memang sebenarnya agak agak di luar ekspektasi ya. Ya, yang nyanyiin siapa? One Republic coy. Yang kalau kalian tahu lagunya itu Counting Stars ya, itu udah tua banget ya aku ternyata.
ternyata nggak nyangka banget si band terkenal ini, One Republic ini kayak merapat ke ranah anime gitu. Ya memang kadang ada benernya juga perkataan wibu itu semua akan wibu pada waktunya ya. Dan ya segitu aja sih video hari ini tentang pembahasan Kaiju Hachiko yang di-hate sama orang-orang beserta first impressionku. Ya harapannya nanti pacingnya seimbang, nanti ceritanya bakalan berat gitu. Kalau bila perlu ada drama-dramanya sedikit, dan komedinya ini bisa mencairkan suasana dari cerita yang berat dari Kaiju Hachiko ini. Nah, ditunggu aja full review anime Kaiju Hachiko di channel Minius Production ini. Ya, jadi bagaimana menurut kalian tentang Kaiju Hachiko ini? Ya, silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan ya, segitu aja deh video hari ini. Di sini Minius Production. See you again in the next video and stay healthy. Bye.